Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian tentang tazkiyatun nufus, yang mana pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan tentang kondisi hati kita yang pasang surut, yang selalu berubah-ubah. Dari sisi bahasa, hati bahasa Arab adalah al-qalbu, yang berasal dari kata-kata atau memiliki sifat yataqallabu, memiliki sifat yataghayyaru atau berubah-ubah. Maka marilah kita selalu menjaga posisi hati kita yang telah diklasifikasikan oleh para ulama. Ada qalbun salim, hati yang bersih, hati yang senantiasa hidup. Ada qalbun marid, hati yang sakit. Dan qalbun mayyit, hati yang mati atau yang tertutup. Maka mari kita bersama selalu menjaga hati kita supaya tetap dalam keadaan hidup dan bersih, yang dengan itulah insya Allah akan kita jadikan sebagai modal untuk menghadap Allah Ta'ala di akhirat, supaya kita bisa selamat di hadapan Allah Ta'ala, di hisab Allah Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, hati yang hidup ini yaitu hati yang sehat, yang disebut dengan qalbun salim, diperoleh dengan ilmu dan ikhtiar atau usaha. Karena telah kita bahas sebelumnya bahwa inti atau sumber dari penyakit hati itu ada dua hal. Yang pertama yaitu penyakit syubhat, kesamar-samaran, tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Biasanya penyakit ini dimiliki oleh orang awam, yang kalau pada zaman dahulu penyakit syahwat, penyakit syubhat itu dimiliki oleh orang-orang Nasrani, ya. Mereka tidak punya ilmu sehingga divonis adolin, orang-orang yang tersesat. Itu bisa kita terapi dengan ilmu. Sementara penyakit syahwat, nafsu, keinginan-keinginan ini, yang kalau pada zaman dahulu dimiliki oleh orang-orang Yahudi, mereka tahu tentang sesuatu tetapi sengaja melanggar. Apabila itu dilarang tetap dilanggar, apabila itu perintah ditinggalkan. Nah, itu karena syahwat. Maka untuk bisa lepas dari penyakit syahwat itu kita lakukan ikhtiar atau usaha, atau dalam bahasa yang lebih lugas adalah mujahadah, kesungguhan kita untuk melawan syahwat itu. Mari kita akan bahas masing-masing. Ya, sebelumnya kita singgung dulu tentang masalah ilmu, bahwasanya ilmu ini harus kita usahakan, harus kita cari, dan fadilahnya banyak.
Di antaranya ada hadis yang sangat populer, hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, menuntut atau menempuh jalan ini berbagai macam cara. Apakah dengan secara offline, secara langsung kita berguru kepada para kiai, para guru, para ustadz kita, secara tatap muka langsung, itu lebih afdol dan lebih utama. Banyak sekali fadilah, keistimewaan yang bisa kita dapatkan. Ataukah kita menuntut ilmu dengan cara online, kita cari ilmu dengan tidak bertatap muka langsung kepada penyampai ilmunya, tetapi dengan sarana teknologi yang sudah sangat banyak saat ini. Semuanya itu bisa kita lakukan tergantung niat kita. Kita perbarui dan selalu kita jaga niat bahwasanya menuntut ilmu itu salah satu wasilah, sarana yang bisa kita lakukan untuk menuju ke surga. Semakin kita berupaya untuk lebih semangat dan selalu memiliki mujahadah untuk menuntut ilmu, insya Allah kita akan dimudahkan untuk menempuh ke surga. Kemudian di antara keutamaan menuntut ilmu yang lain, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan laisa amalun ba'dal faraid afdal min talabil ilmi. Tidak ada amalan setelah pengerjaan hal-hal yang wajib, yang fardu, lebih utama dari menuntut ilmu. Bahkan kalau dibandingkan antara ibadah-ibadah mahdhah yang sifatnya itu sunnah, misalnya sholat sunnah, maka para ulama memposisikan bahwa menuntut ilmu lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Kalau kita ibadah sunnah, seberapapun misalnya kalau kita sholat, seberapapun rakaat yang kita kerjakan, keutamaan dan fadilah serta pahalanya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita menuntut ilmu, maka keutamaan dan manfaatnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk juga keluarga kita, untuk kawan-kawan kita, dan untuk masyarakat sekitar. Karena apabila kita belajar dan akhirnya mengetahui sesuatu, maka kita bisa melakukan aktivitas yang lurus, yang bisa memberi manfaat kepada sesama, tidak akan membahayakan kepada sesama. Syukur-syukur kita bisa menyampaikan dakwah ataupun mentransfer ulang ilmu yang kita dapatkan, kita tularkan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, jamaah sekalian, tentang masalah mujahadah ataupun ikhtiar usaha ini ada banyak hal ya, yang ini kaitannya dengan ibadah-ibadah mahdhah atau ibadah-ibadah ritual. Al-iman yazid wa yanqus, iman kita ini pasang surut. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'asi, iman kita ini bisa bertambah dengan ketaatan dan surut atau berkurang dengan kemaksiatan. Di antara cara yang kita sebutkan ada 6 poin. Yang pertama adalah dengan zikrullah, baik itu menyebut ataupun mengingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dengan membaca Al-Quranul Karim, dengan mentelaahnya, dengan mentadaburinya, sekaligus juga sebisa mungkin kita hafalkan, ya, kita dakwahkan dan kita laksanakan hukum-hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala kondisi, setiap saat, dimanapun kita berada. Yang keempat yaitu dengan banyak-banyak berdoa, memohon
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam adalah dengan melaksanakan sholat tahajud, sholat malam atau qiyamul lail. Mari kita bahas satu persatu dari 6 poin ini secara global ya, karena waktu yang singkat. Yang pertama yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa zikrullah, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, ini manfaatnya sangat besar. Sebagaimana yang Allah taala firmankan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ingatlah bahwa hanya dengan selalu mengingat Allah taala hati menjadi tentram. Ibnu Qayyim menyampaikan tentang ayat ini, sesungguhnya zikir adalah makanan pokok bagi hati dan ruh. Apabila hamba Allah gersang dan dari siraman zikir, maka jadilah ia bagaikan tubuh yang terhalang untuk memperoleh makanan pokoknya. Dan Imam Hasan al-Basri berkata, lunakkanlah hatimu itu dengan berzikir. Jadi kalau selama ini kita selalu memenuhi menu kebutuhan fisik, kalau kita pada waktu pagi yang biasa sarapan, pada satu hari misalnya dia lupa karena kesibukan atau karena halangan-halangan yang lain sehingga belum sarapan, maka dia merasa lapar. Kebutuhan fisiknya belum terpenuhi. Nah, apakah kita merasakan seperti itu apabila pada hari-hari tertentu kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa kita belum terpenuhi? Kalau kita masih merasa aman-aman saja, maka ada sesuatu yang perlu untuk kita luruskan ya. Bahwasanya kebutuhan rohani dengan berzikir itu harus kita penuhi. Kendati pun zikrullah adalah salah satu bentuk ibadah yang termudah dan ringan, akan tetapi pahala dan keutamaan yang didapatkan melebihi amalan-amalan lainnya. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ankabut 45, ala wala dzikrullahi akbar, sesungguhnya mengingat-ingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lainnya, ibadah sunnah ya. Jadi ringan kalau kita ucapkan. Salah seorang sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna syara'i Allahi katsira, sesungguhnya syariat-syariat Allah itu sangat banyak. Apa kira-kira yang bisa Anda pesankan kepada saya untuk saya selalu komitmen dengan syariat-syariat yang sangat banyak itu? Maka beliau memberikan pesan, la yazalu lisanuka rotban bidzikrillah, hendaklah lisanmu itu selalu basah karena berzikir, menyebut dan selalu mengingat asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat yang ditujukan kepada sahabat dan juga kepada kita semua ya. Sangat banyak syariat yang disampaikan kepada kita semua lewat Rasulnya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka untuk melakukan hal-hal yang wajib, yang sunnah ini membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan modal, apalagi kalau kita ibadah umroh atau haji. Waktu yang dibutuhkan tidak cukup 1-2 hari. Kalau umroh minimal 9 hari, kalau haji reguler 40 hari. Butuh waktu, tenaga, pikiran, curahan finansial yang tidak sedikit. Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya juga sangat banyak. Nah, di sini ada pesan singkat dari beliau supaya kita berkomitmen ya, ataupun selalu tidak meninggalkan lisan kita kecuali selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, dan itu mudah, terserah kita memilih zikir-zikir yang mana yang
cocok, yang kita suka? Apakah dengan beristighfar, dengan bersolawat, nanti juga ada pembahasannya? Apakah dengan kita mengucapkan salah satu kalimat yang pendek, yaitu hauqalah, la haula wala quwata illa billah, yang disebutkan di antara fadilahnya kanzun min kunuzil jannah. Kalimat hauqalah ini salah satu di antara harta simpanan surga. Gambarannya seperti apa? Jadi pada saat seseorang nanti di surga, ketika berhadapan dengan pintu surga, tiba-tiba saja muncul dari tanah itu harta karun, harta simpanan yang sangat banyak. Orang ini kaget dan bercampur dengan rasa haru gembira, ya. Ini suatu situasi kita yang sangat butuh kepada kasih sayang dari Allah Ta'ala. Pada saat mendapatkan harta karun itu, dia bertanya, ini disebabkan apa ya Allah? Maka dikatakan, inilah kalimat hauqalah yang kau ucapkan dulu di dunia, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalimat yang singkat tetapi fadilahnya sangat banyak. Ada lagi dua kalimat, ya, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, mahbubatani 'indar rahman. Ada dua kalimat yang secara pengucapan lisannya sangat ringan, tapi bobot di akhirat sangat berat dan sangat dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kalimat yang singkat itu dua kalimat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dua kalimat yang singkat tetapi fadilahnya sangat besar, akan memperberat timbangan kebaikan di akhirat yang kita semuanya sangat membutuhkan, ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang berat timbangan kebaikannya berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yaitu di surga. Nah, untuk memperberat timbangan amal kebaikan itulah diantaranya yang modal utama yang disebutkan dalam riwayat ini adalah dengan mengatakan kalimat-kalimat thayyibah ini. Nah, ada waktu yang kita sebut tadi sebagai modal, ya, pada waktu pagi, ya. Kalau kita tadi ibaratkan kebutuhan menu fisik adalah dengan sarapan, kalau menu pagi untuk kebutuhan rohani kita yaitu dengan berzikir pagi. Setelah kita sholat subuh, kita luangkan waktu, ya. Kata Rasulullah, aku duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah dari mulai sholat subuh sampai terbit matahari, lebih aku sukai dari memerdekakan 4 orang budak dari anak Ismail. Ini luar biasa, besar sekali, ya. Satu orang budak saja nilainya, ya mungkin kalau pada zaman dahulu 100 dinar, ya, paling enggak, ya. Kalau sekarang tidak ada perbudakan maka susah untuk mengkonversinya, ya. Tapi intinya ini sangat banyak nilainya kalau dari sisi ditimbang dengan dunia. Tapi kebutuhan atau timbangan akhirat jauh lebih berarti. Kemudian keutamaan zikir pagi, kata Ibnu Qayyim, zikir pagi dan petang itu seperti baju besi. Semakin bertambah ketebalannya, maka pemiliknya semakin tidak terkena bahaya. Bahkan kekuatan baju besi itu bisa sampai memantulkan kembali anak panah sehingga berbalik mengenai pemanahnya sendiri. Ini ibaratnya dalam sebuah peperangan fisik, ada senjata. Orang yang berzikir pagi seperti pakai rompi yang terbuat dari besi, kalau ada pedang dan sebagainya terlindungi. Nah, kita sekarang ini berada dalam sebuah peperangan yang non fisik, yang susah untuk bisa memantau. Kalau perang fisik, mana musuhnya, mana yang perlu kita hadapi kelihatan. Tapi kalau perang non fisik seperti sekarang ini susah. Kita berhadapan dengan orang-orang kafir yang selalu menyebarkan permusuhannya. Kita berhadapan dengan orang-orang munafik yang selalu menyampaikan kasak kusuknya dan memprovokasi barisan kaum muslimin. Kita berhadapan dengan saudara sesama muslim sendiri yang selalu hasad, yang menyebarkan ataupun berusaha untuk menjegal kita
dari arah manapun misalnya, dengan kawan seperti itu misalnya, atau kita berhadapan dengan musuh-musuh kita, yaitu berupa setan dari golongan jin yang tidak kelihatan, yang selalu membisikkan dengan kata-kata yang buruk. Nah itu kalau kita serutin membaca zikir pagi, terserah kita mau pilih apakah Al-Ma'thurat ataukah dari Hisnul Muslim, dari buku-buku kecil yang lain, monggo silahkan sesuai dengan kenyamanan kita. Yang penting itu kita jadikan sebagai modal untuk menjadi asupan menu pada waktu pagi dan juga pada waktu sore. Kalau pagi yaitu setelah subuh sampai terbit matahari, kalau sempat, kalau tidak sempat terbit matahari sampai waktunya batasnya zuhur, itu masih bisa ditoleransi. Kalau sore seperti ini habis asar sampai maghrib, habis maghrib juga masih bisa kalau kita tidak sempat pada waktu sore seperti ini. Yang kedua, yang bisa menjaga hati kita supaya tetap hidup dan selalu dalam keadaan bersih dengan membaca Al-Quran. Ini sebenarnya masih dalam rangkaian zikir kepada Allah. Dikatakan oleh para ulama, sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran mengandung berbagai khasiat penyembuh hati dari semua penyakit kegundahan. Sebagaimana di surat Yunus 57 ini, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhanmu, wa syifa'u lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, wa huda, serta petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada kata-kata mau'idhah, nasihat. Apabila dulu ya para sahabat sedang galau, ada masalah, mudah mereka langsung menemui Rasulullah, kasih nasihat langsung semangat ya. Kalau kita sekarang ya menemui ulama, kiai, guru kita boleh ya. Tapi yang lebih simpel adalah kita buka Al-Quran, kita baca. Insya Allah di situ banyak sekali mau'idhah hasanah, nasihat-nasihat kebaikan lewat ayat-ayat yang kita baca. Sekaligus di situ ada syifa. Syifa ini dalam bahasa Arab artinya penyembuh. Kalau obat dalam bahasa Arab artinya dawa. Obat ini ya mungkin ada peluang kesembuhan atau mungkin tidak. Tetapi kalau syifa, ini Allah Ta'ala yang memberikan tekstual hadis, riwayat ataupun maksudnya adalah ayat-ayatnya ya secara langsung seperti ini, dalam rangka memberi penekanan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai penyembuh. Allah Ta'ala wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit maka Allah yang memberikan kesembuhan. Allah memberikan kesembuhan dengan cara apa? Sarana yang bisa kita lakukan adalah dengan Al-Quran, dengan kita bacakan, dengan kita jadikan sebagai wasilah. Ya Allah, dengan bacaan Al-Fatihah maka sembuhkanlah putraku. Biasanya orang-orang untuk simpelnya menggunakan Al-Fatihah sebagai tawasul ya. Kalau kita mau lebih banyak, kita perpanjang ya dengan bacaan surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan segala hajat kebutuhanku terpenuhi, anakku diluluskan. Nah, itu boleh saja, silahkan ya. Kita jadikan Al-Quran sebagai sarana untuk berzikir, mengingat dan menyebut Allah Ta'ala, dan sekaligus sebagai penyembuh dari segala macam penyakit. Dan di dalam Al-Quranul Karim ya, itu banyak sekali keutamaan, keistimewaan yang bisa kita dapatkan. Bahwasanya di sini ada kriteria ya, dari Rasulullah SAW, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang menunaikan atau membaca 10 ayat, maka dia tidak termasuk golongan orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Barang siapa yang membaca 100 ayat, maka dia termasuk orang yang qanitin, yaitu ahli ibadah. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Dan siapa yang menunaikan 1000 ayat, maka dia termasuk golongan orang yang muqantirin, artinya orang yang sangat kaya raya. Jadi kontoro itu adalah harta yang sangat banyak. Al-muqantirin berarti dia orang yang kaya raya.
Jadi membaca 10 ayat. Apakah ayat panjang pendek, Allah alam. Di sini standarnya itu adalah huruf-hurufnya ya. Satu huruf kita mendapatkan 10 kali kebaikan. Jadi hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ditasih oleh Al-Albani. Ada lagi keutamaan-keutamaan yang begitu banyak pada saat kita membaca Al-Quran setiap harinya, paling tidak ada 11, kita akan mendapatkan pahala dan kebaikan. Satu huruf tadi dilipat gandakan 10 kebaikan. Yang kedua, kita akan mendapatkan derajat dan wibawa lebih baik. Kemudian kita mendapat syafaat di hari kiamat, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada sahibuhu, kepada orang yang membacanya di dunia. Yang keempat, menjadi manusia yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baiknya adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita punya tanggungan, ada keluarga, istri ataupun anak-anak, sebelum kita pasrahkan mereka ke TPQ, TPA ataupun sebelum kita pondokkan, maka sebaiknya orang tua, dalam hal ini kita sebagai kepala keluarga, ayahnya yang mendidik lebih dulu ya. Kalau anak kita belum bisa membaca Al-Quran, kita didik untuk bisa membaca, maka nanti ketika dia mahir, satu huruf yang dia lantunkan, pahalanya mengalir ke kita sebagai pengajarnya, orang tua. 2 huruf mengalir, 3 huruf mengalir, 1000 huruf mengalir, pahalanya ke kita sampai dia tua, sampai dia itu terus mengalir pahalanya sampai kita meninggal, terus mengalir. Kemudian yang kelima, bisa menenteramkan hati kita, menjadikan kita itminan, tenang, tentram dengan membaca Al-Quran, karena ini adalah di antara zikir tadi. Yang keenam, penyembuh penyakit tubuh dan hati. Kemudian tidak akan sesat dan celaka karena kita mendapatkan petunjuk. Kemudian rumah yang dibacakan Al-Quran di sana itu akan bercahaya. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Bacalah atau hiasilah rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang ke-9, bisa mengusir setan dari rumah, khususnya adalah surah Al-Baqarah, dan juga sebagai bimbingan yang akan membimbing ke arah kebaikan dan sekaligus bisa menguatkan iman kita semuanya. Inilah fadilah-fadilah yang sangat banyak dari kita membaca Al-Quranul Karim setiap hari, setiap waktu, setiap saat, monggo ya, tidak ada batasannya. Yang ketiga adalah dengan beristighfar. Hakikat istighfar adalah untuk memohon maghfirah, ampunan, dan batasan maghfirah adalah penjagaan dari keburukan yang diakibatkan dari dosa-dosa. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadanya selama memenuhi syaratnya, pasti Allah Ta'ala memberikan ampunan. Sebagaimana di surat An-Nisa 110 yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya kemudian ia meminta ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga hendaklah seorang itu memperbanyak istighfar kepada Allah dimanapun berada, sebab seseorang itu ini tidak tahu di mana tempat maghfirah Tuhannya turun. Sebagaimana Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku selalu mohon ampun kepada Allah sehari semalam lebih dari 70 kali. Padahal beliau yang sudah jelas diampuni dosa dan kesalahannya yang lalu atau yang akan datang, tetapi masih beristighfar minimal 70 kali sehari. Maka kita pun juga tidak boleh kurang dari ini ya. Kita yang tidak ada jaminan ampunan harus lebih banyak. Dan juga yang perlu kita garis bawahi ini ya, dimanapun kita berada, di tempat manapun, karena kita tidak tahu apakah istighfar kita diterima saat kita di musola, di masjid, saat kita di kantor, saat kita di jalan, atau dimanapun ya. Ada pesan Ibnu Qayyim yang juga menarik bagi kita ya, untuk berzikir kepada Allah dimanapun kita berada, kecuali yaitu pada saat kita berada di kamar mandi ya, atau di toilet, itu tidak boleh kita berzikir. Dan juga pada saat kita jima, yaitu juga tidak
Tidak boleh ya, tidak boleh berzikir. Nah, kalau di luar itu silahkan. Kenapa demikian? Karena bumi yang kita pijak itu nanti menjadi saksi di akhirat. Di surat Az-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat itu bumi itu menjadi saksi tentang berita yang ada di atasnya. Kita pada saat di musola, lantai yang kita injak ini bersaksi, kita sering sujud di sini. Kita yang sedang berada di masjid mana, sehingga kalau kita pergi kemanapun diharapkan kita sering mampir ke masjid manapun ya, ke rest area atau di luar kota, silakan mampir di masjid manapun. Semua tempat masjid yang kita jadikan sholat itu akan bersaksi di akhirat. Begitu pula kita pada saat berjalan, naik motor, naik mobil, kendaraan, ketika kita berzikir dimanapun kita berada, maka bumi yang kita injak, yang kita lalui itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, dulu di dunia orang ini berzikir, menyebut namamu dengan hamdalah, tasbih, tahmid, kemudian sering beristighfar. Pokoknya semuanya akan bersaksi dan akan membela kita, menjadi pembela kita pada saat di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah manfaat kita berzikir kapan dan dimanapun. Aisyah berkata, beruntunglah tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Beruntunglah orang yang mendapatkan dalam buku catatan amal perbuatannya memuat banyak istighfar. Halaman pertama istighfar penuh, halaman kedua istighfar penuh. Pokoknya orang yang begitu akan beruntung dan selamat dari pengadilan di akhirat. Qatadah berkata, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepadamu tentang penyakitmu dan obat penangkalnya. Adapun penyakitmu adalah dosa-dosa, sedangkan obatnya adalah dengan beristighfar. Jadi kapanpun, ya khususnya ini ya, istighfar yang paling afdol itu kita ucapkan pada saat kita di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, beristighfar di waktu sahur itu memiliki keutamaan khusus dan tidaklah sama dengan waktu lainnya. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan karakteristik ahlul iman dan ahlul ta'ah adalah wal mustaghfirina bil ashr, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Jadi kalau kita selesai sholat tahajud, ada waktu yang sebentar, di samping telah kita selesaikan berdoa, karena itu adalah waktu yang mustajab, maka kita isi dengan beristighfar sebanyak-banyaknya. Minimal astagfirullah. Kalau kita lengkapi astagfirullahaladzim. Kalau kita lengkapi lagi, yaitu yang lebih lengkap, sayyidul istighfar. Itu waktu yang sangat tepat kita untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang keempat, jemaah sekalian, yang kita lakukan dalam rangka untuk menjaga hati selalu dalam kondisi yang hidup selalu bersih, yaitu dengan banyak-banyak berdoa. Kata Allah Ta'ala surah Al-Mu'minun 60, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku perkenankan bagimu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita agar berdoa kepadanya dan dia akan memenuhi permohonan hamba-hambanya. Berkenaan dengan ini Rasulullah bersabda, tidaklah seorang mukmin pun berdoa dengan doa yang di dalamnya tidak ada isi, ya, tidak berisi tentang dosa dan pemutus tali silaturahim, melainkan Allah memberikan kepadanya salah satu dari 3 perkara. Jadi kalau kita berdoa tidak ada ruginya sama sekali, malah disebutkan dalam hadis ini kita akan mendapatkan satu dari 3 perkara. Yang pertama yang sering kita inginkan ini, Allah akan menyegerakan permohonannya itu diperoleh di dunia. Kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah aku hari ini, maka hari itu juga dikabulkan. Nah, berarti itu instan, langsung ya. Biasanya kita minta yang poin ini. Kalau tidak, maka yang kedua, Allah akan menyimpannya untuknya di akhirat kelak, menjadi investasi. Dan ini sebenarnya lebih kita butuhkan ya. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan nanti di akhirat Allah akan berkata kepada seorang hamba, wahai hambaku, aku akan membayar utangku. Hamba ini kaget. Ya Allah, ya Rabb, Engkau adalah Tuhanku yang maha kaya, tidak mungkin berhutang kepada hamba. Kata Allah, iya, dulu saya
belum mengabulkan ya, aku belum mengabulkan doamu, maka itulah hutangku dan aku penuhi hutangku sekarang, aku bayar sekarang, masuklah ke surgaku. Luar biasa ya. Itulah yang lebih penting sebenarnya ya, untuk kita berdoa menjadi investasi di akhirat. Belum dikabulkan, tapi nanti menjadi investasi kita di akhirat. Atau kemungkinan ketiga, dia memalingkan darinya keburukan yang setimpal dengan doanya itu. Orang-orang ketika datang musibah malapetaka, ada gempa bumi, orang-orang satu desa habis semua meninggal, ternyata dia masih hidup dan keluarganya. Misalnya, itu adalah fadilah dari seringnya dia berdoa. Ada sebuah kecelakaan, satu bis meninggal kecuali dia sendiri misalnya. Satu pesawat meninggal kecuali dia sendiri karena terlambat misalnya ya. Allah Ta'ala menjadikan dia terlambat terbang, dia seolah-olah sudah putus harapan, ternyata beberapa saat berikutnya ada kabar kecelakaan pesawat yang harusnya dia tumpangi. Jadi dia selamat karena dia banyak berdoa. Nah itu ya, jadi tidak ada kata rugi pada saat kita berdoa dengan banyak kepada Allah. Orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, maksudnya dari berdoa, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Inilah bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk yang sering kita mintai, doakan minta, kita minta tolong, minta uang, minta ini itu kepada seseorang yang bola-balik, itu pasti dia bosan dan jenuh, akan menghindar. Tapi kalau Allah Ta'ala kebalikannya, orang yang tidak pernah minta kepada Allah justru dicap oleh Allah sebagai orang yang sombong. Berarti dia tidak merasa butuh kepada Allah. Jadi Allah itu suka kalau kita bermunajat dengan merendahkan diri kita, dengan menyebut Allah Ta'ala secara pujian-pujian dan kita rendahkan diri, itu Allah suka, dan saat itulah potensi dikabulkan besar kepada kita. Kemudian orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya, maka mereka dikatakan Allah termasuk orang sombong dan mereka mendapat murka dari Allah. Sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang tidak mau meminta memohon kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Nah, apa doa yang bisa kita ucapkan untuk keteguhan hati kita, ketetapan hati, kuatnya iman? Doa yang sering kita baca, ya tinggal kita ulang-ulang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. La tuzigh qulubana, janganlah Engkau sesatkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Wa hab lana, dan berikan kepada kami min ladunka, dari sisimu, rahmah, kasih sayang, rahmat dari Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Memberi. Kita yang sudah diberikan kemudahan Allah Ta'ala untuk sholat dengan tepat waktu, kita dimudahkan sholat dengan berjamaah, kita dimudahkan untuk berzikir, dimudahkan beribadah yang lainnya, itu nikmat besar, hidayah besar dari Allah. Kita minta supaya nggak dicabut hidayah itu. Kalau dicabut, bisa saja orang yang sebelumnya rajin ke masjid, tiba-tiba saja nggak pernah muncul lagi. Orang yang sebelumnya rajin sekali melakukan ibadah, ternyata tidak pernah lagi rajin ibadah. Bahkan orang yang muslim tiba-tiba saja, besoknya, lusanya sudah murtad. Waliyadzubillah. Apa lalu saya ditanya oleh salah seorang ibu-ibu ya yang konsultasi, sejauh mana sih tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya itu? Ya saya sampaikan, orang tua wajib untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Nah, kemudian ada cerita ya, orang tua di sini, ayah ibu di Malang, anaknya pergi keluar Jawa. Tiba-tiba lama bertahun-tahun itu ya, nggak ada kabar, nggak ada informasi. Pulang-pulang ke sini sudah membawa suami dan membawa anak-anak. Tetapi yang disayangkan, suaminya non-muslim, dia pun ikut murtad, ikut agamanya suaminya, dan anak-anaknya juga ikut. Wah, ini orang tua di satu sisi bersyukur anaknya, cucunya datang, tapi saat yang sama merasa sayang, sedih sekali karena iman dan Islam yang dulu dididik oleh orang tuanya lepas
dari anak-anaknya. Inilah ya hidayah itu milik Allah. Mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga sebanyak mungkin berdoa, ya muqallibal qulub wahidat, yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini bisa kita baca sebelum salam saat tasyahud, dan juga pada saat sujud juga boleh ya. Menurut Syekh bin Baz, kita pada saat sujud bisa kita tambah doa di samping doa wirid sujud yang sudah kita baca. Kita tambah dengan Allah marzuqni taubatan nasuh, ya Allah berikanlah kepadaku rezeki taubat yang sesungguhnya, warzuqni husnal khotimah, berikanlah rezeki berupa akhir kehidupan yang baik. Kemudian kita tambah ini, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Berikutnya yang kelima adalah dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sholla alaihi sholatan sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sholawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah membalas 10 kali lipat. Karena al-hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kalau kita membutuhkan pahala, maka kita banyak bersolawat sebanyak-banyaknya. Ya, apabila kita misalnya ya, ada sebagian ulama yang memberikan saran kalau kita minta ingin dipertemukan Nabi di dalam mimpi kita, tidur kita, maka diantara sarananya dengan memperbanyak sholawat, insya Allah sebagai wujud kita, cinta kita kepada beliau, kita lantunkan sholawat sebanyak-banyaknya, insya Allah ya, takdir Allah mudah-mudahan kita dipertemukan dengan beliau di dalam tidur kita, dan mudah-mudahan nanti dipertemukan, dikumpulkan di akhirat ya, karena kita insya Allah dengan memperbanyak sholawat akan kita mendapat syafaat dari beliau atas izin Allah. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, fa inna aqrabakum mansilatan minni yaumal qiyamah aktsarukum alaihi salatan. Orang yang paling banyak mengucapkan sholawat kepadaku di dunia, nanti di kiamat akan paling dekat posisinya denganku. Kalau kita dekat dengan beliau berarti kita berada di surga, karena Nabi berada di surga. Yang terakhir jemaah sekalian adalah dengan rutin melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat malam. Itu akan menjadikan wajah seseorang bercahaya, dan dia juga akan merasakan kenikmatan beribadah dalam hatinya, sebagaimana yang dituturkan oleh para ulama salaf berikut ini. Abu Sulaiman berkata, malam hari bagi orang yang sering beribadah di dalamnya itu lebih nikmat daripada permainan bagi mereka yang suka hidup bersantai-santai. Seandainya tanpa malam, aku tidak suka hidup di dunia. Kemudian Ibnu Muqantir mengatakan, bagiku kelezatan dunia ini hanya ada pada 3 perkara: qiyamul lail, bersilaturahim dengan ikhwan, dan sholat berjamaah. Inilah para ulama dulu yang luar biasa mereka ya, dalam hal semangat beribadah, terutama sholat tahajud ya. Yang terakhir, pada saat Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, setelah berhasil masuk dan digelarlah sholat Jumat yang jumlahnya sangat banyak saat itu ya. Ketika ada persoalan siapa yang jadi imam ya, apakah si fulan, mana yang terbaik di antara mereka, maka berdirilah beliau dan mengatakan, semuanya berdiri. Saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, kalau yang melaksanakan tetap berdiri, kalau yang tidak silakan duduk. Nah, ketika itu ditanya satu persatu ya. Pertanyaan pertama, siapa di antara kita yang dari balik sampai sekarang itu sholat wajib ya, sholat fardu semuanya? Semuanya nggak ada yang duduk lah ya, semuanya berdiri ya. Bagi yang pernah meninggalkan silakan duduk. Semuanya berdiri. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa di antara kita yang pernah meninggalkan sholat rawatib? Nah, itu sudah banyak yang duduk, karena sholat rawatib ya, qobliyah atau ba'diyah. Pertanyaan ketiga, siapa di antara kita yang sejak balik sampai dengan sekarang itu selalu sholat tahajud, tidak pernah terlewatkan ya, qiyamul lail. Bagi yang meninggalkan, maka silahkan duduk ya, yang pernah meninggalkan. Maka saat itu para jamaah duduk semua kecuali satu orang, yaitu beliau sendiri, yang ternyata beliau sejak balik sampai dengan saat itu
tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat tahajud, yang dengan itulah, dengan izin Allah ya, dia bisa berhasil menaklukkan simbol kekuatan Romawi Timur saat itu, yaitu Turki Utsmani, yang akhirnya ya beliau jadikan Istanbul sebagai pusat pemerintahan Turki Utsmani setelah itu ya, di Konstantinopel atau Istanbul ini. Inilah jemaah sekalian, ada 6 poin ya, ini hanya tambahan saja yang bahwasanya dengan sholat tahajud insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali kelebihan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Kita di dunia akan dijauhkan dari segala macam penyakit, kemudian ada kesan takwa pada wajah kita, kita dikasih oleh sesama kaum muslimin dan seluruh manusia di dunia, percakapannya mengandung hikmah kebijaksanaan, dikaruniakan kekuatan dan diberikan rezeki dalam hal agama yang halal yang diberkahi, sedangkan di akhirat nanti dibangkitkan dari kubur dengan wajah berseri-seri, dipermudahkan hisabnya, cepat melalui sirat mustaqim seperti kilat, dan diserahkan suratan amalan pada akhirat melalui tangan kanan, artinya dia termasuk ashabul yamin yang bergembira dan insya Allah akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 6 poin yang mudah-mudahan bisa kita lakukan secara istiqomah sehingga hati kita selalu dalam keadaan bersih dan hidup, yang dengan itulah kita akan selamat dunia dan akhirat. Monggo barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Sholat tahajud ini tidak harus kita lakukan setelah tidur ya. Memang ada istilah ya, sebagian ulama antara qiyamul lail dan tahajud ya. Kalau sebenarnya sama, itu sholat malam semua, tapi kalau qiyamul lail itu bisa kita lakukan mulai habis isya sampai dengan menjelang subuh. Nah, sementara tahajud itu setelah tidur, baru kemudian kita sholat dan sampai menjelang subuh itu. Ini hanya perbedaan istilah, semuanya sama ya. Semuanya adalah sholat yang kita lakukan pada malam hari. Kalau kita yang terbiasa untuk bangun malam, maka kita pilih waktu sepertiga malam terakhir. Itulah waktu yang mustajab, di mana Allah Ta'ala turun ke langit yang paling bawah dan memberikan peluang apakah ampunan ataukah rezeki dan lain-lain itu pada sepertiga malam terakhir. Jadi kita lakukan 2 kali 4 ada 8 rakaat ditutup dengan witir. Witir bisa 1, bisa 3, bisa 1 kali salam, atau bisa 2 kali salam. Miriplah seperti kita saat sholat tarawih itu ya. Kalau kita punya keraguan, maka boleh witir ini kita lakukan sebelum tidur. 1 atau 3 rakaat bisa kita lakukan sebelum tidur. Kalau kita diizinkan bangun, dimudahkan bangun. Biasanya kalau kita tidurnya terlalu malam ya, misalnya ada pekerjaan jam 12, 1 itu kita baru tidur, maka supaya kita tidak kebablasan, kita witir dulu sebelum tidur boleh. Kalau kita masih ada kesempatan bangun nanti sebelum subuh, maka bisa kita lakukan semampunya, 2 rakaat semampunya, tidak ada batasan sebenarnya ya. Dan tidak usah ditutup witir lagi, cukup witir kita yang tadi itu. Nah, jadi ada 2 model itu, apakah lengkap paketnya qiyamul lail plus witir itu pada saat sepertiga malam, ataukah kita witir dulu baru nanti qiyamul lail, boleh saja, silahkan, tidak ada batasan rokaatnya. Kalau ulama-ulama kita dulu banyak sekali rokaat yang mereka lakukan di sholat malam itu, ada yang 100, ada yang 300, ada yang 500, ya, tidak ada batasannya. Biasanya mereka ngitungnya itu kalau ayat-ayat yang dibaca, surat-surat yang dibaca itu pendek-pendek, jumlah rakaatnya banyak. Tapi kalau ayat-ayat yang dibaca panjang-panjang, maka jumlah rakaatnya lebih sedikit ya. Mungkin kita susah untuk mengikuti bagaimana kualitas dan kuantitas seperti para ulama kita dulu ya, tetapi paling tidak kita sudah berusaha secara rutin ya. Ada cerita dari kawan saya,
ya bukan bermaksud untuk ujub atau sombong ya, tetapi beliau konsultasi ya, karena kebetulan kawan saya ini punya, ya Allah alam ya, mungkin secara husnudon, positif thinkingnya saya sebut karomah lah, bisa mengobati dengan izin Allah ya, berbagai macam keluhan diobati ya, dengan cara-cara yang pendekatan psikologisnya ya. Ya itu ya macam-macam ya, penyakit depresi ya, penyakit ada suami istri yang hampir cerai ya, kemudian konsultasi dan dipahamkan, dikasih terapi, akhirnya bisa rukun kembali ya. Ada yang anak mahasiswa yang depresi karena nggak lulus skripsinya, nggak selesai itu ya, kemudian ada yang juga hampir bunuh diri, macam-macam itu bisa diobati ya. Ada yang punya penyakit nggak bisa melihat ya, jadi kanan atau kiri ya, itu ketika saya khutbah di Saiful Anwar, sehabis khutbah Jumat itu didekati oleh orang ini, satu matanya saja yang bisa terbuka itu, yang satunya kalau mau dibuka harus dibuka dengan tangan ini, atau apa istilahnya itu. Setelah saya kasih tahu dalam di antara materi khutbah seperti itu, maka beliau ingin referensi nama, nomor telepon kawan saya itu, akhirnya dihubungi dan alhamdulillah berobat ke beliau dan akhirnya sembuh. Itu menurut, kan beliau konsultasi ya, kalau ada penyimpangan tolong ditegur, begitu minta nasihat. Di beliau cerita, mungkin ya Allah alam ya, itu mudah-mudahan jadi karomah. Di antara keistimewaan beliau ini, selama 5 tahun terakhir itu tidak pernah putus qiyamul lail. Ini konsultannya sudah 1-2 tahun yang lalu, berarti mungkin 7 tahun terakhir ya, beliau tidak pernah terlewatkan sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Nah, jadi itulah ya, yang ya kita tidak semata-mata berharap balasan instan di dunia, yang kita dapat, yang kita inginkan nanti di akhirat. Tapi kalau Allah Ta'ala memberi bonus DP di dunia ya, itu fadilah rahmat dari Allah yang kita syukuri. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.